Selamat mendengarkan. Ariela mendudukkan diri di balkon apartemennya seorang diri. Pikiran gadis itu terus terbayang-bayang dengan pertemuannya dengan Alden sore tadi. Ariela meremas jari-jari tangannya kasar, hingga menimbulkan bercak merah lumayan banyak. Miho yang melihat hal tersebut langsung menghampiri Akila, duduk di samping temannya dan meraih tangan Akila, agar berhenti menyakiti diri sendiri. Ada masalah apa? Sini cerita sama aku, imbu Miho. Akila menggelengkan kepalanya, dan hanya melempar senyum pada Miho. Rasanya dia belum siap membicarakan masalah percintaannya pada orang lain. Namun di sisi lain, Akila butuh menyalurkan dan meminta pendapat atas kebimbangan yang telah melandainya. Akila, kalau ada apa-apa cerita sama aku. Aku teman kamu, dan akan menjadi pendengar yang baik. Jika memungkinkan, aku akan memberimu solusi. Ucap Miho lagi berusaha menempatkan diri menjadi teman yang baik untuk Akila. Selama ini Miho berutang budi pada Akila yang terlalu baik padanya. Karena tidak mungkin membalas dengan uang, Miho memutuskan menjadi teman yang baik untuk Akila. Akila, panggil Miho. Aku bertemu dengan mantan kekasihku. Kumam Akila tapi masih bisa didengar dengan jelas oleh Miho. Akila diam sejenak, antara ingin cerita dan tidak. Namun hatinya mengatakan tidak salah jika bercerita pada Miho. Alasan aku kesini karena kekasihku, Miho. Aku meninggalkan Indonesia sebab memergoki kekasihku tidur dengan wanita yang sudah aku anggap sahabat, bahkan keluarga. Akila menundukkan kepalanya sementara Miho sibuk mengusap tangan Akila tanpa ingin bersuara, meski sedikit saja. Mungkin rasa sakitnya tidak akan sedalam ini jika kekasihku tidur dengan orang lain. Miho, aku bertemu pria yang selama ini aku hindari. Dia memintaku kembali seperti dulu lagi. Ternyata pria itu dijebak oleh sahabatku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Hatiku mengatakan ingin kembali, tapi egoku mengatakan tidak. Akila memejamkan matanya hingga tetesan embun mulai berjatuhan. Miho dengan sigap menghapus air mata Akila dengan lengan baju yang dia kenakan. Ego hanya bertahan untuk sesaat, Akila. Entah bagaimana rasa sakit itu, aku tidak mengetahuinya dengan pasti. Tapi percayalah, hati tidak pernah salah memilih sesuatu. Kalau kau benar-benar mencintai kekasihmu, maka kembalilah dan beri dia kesempatan. Itu saranku padamu, tapi keputusan tetap ada di tangan kamu. Miho menarik tubuh Akila dan memeluk layaknya saudara kandung. Tidak harus langsung memaafkan. Kau bisa memberinya tenggang waktu untuk mengetes apa dia benar-benar tulus padamu. Lanjut, Miho. Terima kasih, Miho. Kau memang temanku. Akila membalas pelukan Miho. Rasa tenang tiba-tiba gadis itu rasakan. Kelegaan dalam hati Akila dapatkan setelah berbagi sedikit kisah pada orang lain. Ternyata benar. Apapun alasannya dan bagaimanapun kondisinya, seorang manusia tidak bisa hidup sendirian. Ia membutuhkan orang lain agar bisa menjalani hidup dengan baik. Sekarang waktunya untuk tidur, Kila. Aku harus ke minimarket. Sibukku sebentar lagi tiba. Miho melerai pelukannya dan menatap Akila dengan senyuman. Jarum jam sudah menunjukkan angka 21.40. 20 menit lagi Miho harus berada di minimarket. Aku akan mengantarmu, imbu Akila. Gadis itu mengusap pipinya kasar dan beranjak dari balkon. Jarak apartemen dan minimarket memang tidak terlalu jauh jika ditempuh lewat jalan tikus. Tapi Akila tidak ingin teman serumahnya melewati gang gelap. Aku bisa sendiri, tolak Miho. Tidak, aku akan mengantarmu dengan mobilku. Nanti jika kau pulang langsung hubungi aku ya. Ucap Akila merangkul tangan Miho keluar dari apartemen. Langkah Akila dan Miho berhenti setelah membuka pintu dan menemukan sosok pria tampan bersandar di sisi tembok. Al, pria mesum. Kaget Akila dan Miho serempak. Miho langsung menatap Akila. Jangan bilang pria yang kamu maksudi, Akila. Menunjuk Alden tanpa rasa takut, karena memang Miho tidak tahu kalau Alden adalah CEO cukup berpengaruh di negaranya. Kumam Akila. Sementara Alden tersenyum lebar dan tatapannya hanya tertuju pada Akila.
Akhirnya kamu keluar juga. Mau jalan-jalan? Aku akan mengantarmu. Imbu Alden seperti tidak terjadi apa-apa. Pria itu akan tinggal hanya untuk mengambil hati Akilanya kembali. Miho menatap Alden dengan intens. Rasanya dia tidak salah mengenali seseorang. Pria yang ada di hadapannya saat ini adalah pria yang sama yang memeluk dirinya kemarin. Kau pria mesum itu kan? Ucap Miho menunjuk ke arah Alden. Daya Akila berkerut mendengar ucapan Miho. Ia memandangi wajah teman satu kerjanya itu dan Alden secara bergantian. Merasa diperhatikan, pria itu hanya bisa tersenyum. Dia baru saja ingat dengan wanita yang berdiri di hadapannya saat ini. Maaf, aku kira kamu Akila, makanya aku peluk. Lagi pula aku ingat betul hoodie yang kamu gunakan itu milik Akila. Aku yang memilihkan. Ucap Alden berusaha membela diri. Akila ikut tersenyum mendengar kekasih dan sahabatnya berdebat. Gadis itu ingat kemarin Miho cerita jika ada pria yang memeluknya saat menyusun barang di rak. Seharusnya kamu pastikan dulu sebelum memeluk. Seandainya aku berteriak, kamu bisa ditangkap polisi. Beruntung aku baik. Mungkin otakku langsung bekerja, mengatakan juga kamu adalah orang terdekat temanku, sehingga mulutku sulit berteriak. Akila tertawa mendengar jawaban ngawur dari temannya itu. Sejak bertemu dengan Miho, Akila langsung merasa dekat. Sebenarnya dia masih trauma dengan persahabatan. Fiona yang telah dianggapnya seperti saudara saja bisa menikamnya. Akila tidak ingin lagi memberikan kepercayaan penuh pada siapapun. Jika sahabat yang telah dianggap saudara saja bisa berkhianat, bagaimana dengan orang yang baru dia kenal? Sahabat memang menjadi salah satu sosok yang berharga di kehidupan kebanyakan orang. Sahabat sejati biasanya akan selalu setia dan mendukung apapun langkah yang kita ambil. Namun tak dapat dipungkiri, sebagai manusia biasa, seorang sahabat juga bisa saja membuat kesalahan yang tak jarang membuat kita merasa kecewa. Begitulah yang Akila rasakan pada Fiona. Lebih baik mempunyai musuh yang menamparmu pribadi di depan wajahmu, daripada sobat yang menusuk dari belakang. Jadi yang kemarin yang kamu omongin itu Al? Tanya Akila. Iya, mungkin karena aku memakai hoodie kamu. Sekali lagi maafkan aku. Kamu mau kemana, Akila? Tanya Alden. Aku akan mengantar Miho. Kamu sudah ngapa di depan apartemen aku? Jika ada orang yang mencurigai keberadaanmu, bisa saja dia melaporkan kamu. Ucap Akila. Jika memang ditangkap polisi karena menunggu kamu, aku rela. Ucap Alden lirih. Akila mengatakan semua itu agar Alden tidak melakukan hal yang sama. Bisa saja seseorang curiga melihat dia yang berdiri di depan apartemen seseorang. Jangan bicara sembarangan. Di sini bukan Indonesia. Jika ada orang yang mencurigai kamu seorang penjahat, kamu bisa dilaporkan. Miho melihat jam tangannya. Sebentar lagi dia akan masuk kerja. Menunggu Akila dan Alden pasti akan terlambat. Wanita itu akhirnya pamit pergi sendiri saja. Aku sebaiknya pergi sendiri saja, Kila. Pasti ada banyak yang harus kalian bahas, ujar Miho. Ucapan dari Miho membuat Akila tersadar jika tadi dia bertujuan mengantar gadis itu. Melihat Alden, dia tidak melupakan tujuan utamanya. Maaf Miho, aku jadi lupa kamu harus segera berangkat kerja. Biar aku antar, ucap Akila. Gadis itu mengajak Miho berjalan tanpa pedulikan Alden. Namun bukan Alden namanya jika dia akan menyerah. Pria itu mengikuti langkah kaki kedua gadis yang berjalan di depannya. Saat Akila ingin mengantar menggunakan mobil, Miho melarang. Dia lebih suka berjalan kaki sambil menikmati musim semi. Kita jalan saja, lagi pula kasihan Alden jika kita menggunakan mobil. Atau kamu mau membawa Alden sekalian? Aku nggak mau, ujar Akila. Akhirnya mereka memutuskan berjalan kaki. Akila sebenarnya merasa sangat bahagia karena Alden yang menunjukkan rasa penyesalan dengan mendatangi Akila dimanapun berada. Dalam hatinya, Akila ingin memberikan kesempatan kedua pada kekasihnya itu. Tapi dia masih ingin menguji pria itu dulu. Dia ingin tahu seberapa seriusnya Alden untuk meminta maaf padanya. Bersambung.